Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Lisda. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita kehadiran tamu ya, dan kami undang beliau ke studio. Beliau adalah Lisda Triana yang berkesehari-hariannya beliau adalah seorang terapis dan beliau juga adalah Ketua LKP Risalah Terapis. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya Ibu ya. Semoga di pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan dan para pemirsa yang sedang menonton YouTube ini. Oke, langsung aja Bu Lisda perkenalkan ya data diri Bu Lisda sebagai Ketua LKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Lisda Triana, Ketua dari LKP Risalah Terapis Alami. Bu Lisda ini kan lulus sarjana ekonomi ya. Betul, nah, bergerak di dalam bidang terapis itu sejak kapan ya? Alhamdulillah sih sudah lama sih ya Pak ya, saya menggelutinya karena saya merasa kesehatan terapi ini bagus buat kita sendiri, setidaknya untuk keluarga saya sendiri gitu loh. Terus Ya. ini ya kan ekonomi, terus menggeluti terapis, kecintaannya kenapa tuh bisa jatuh misalkan kepada terapis itu? Kecintaan saya pertama awalnya itu karena saya melihat pertama ya, anak saya tuh sering sakit ya, saya bilang ini terus berobat dokter, kenapa kok sayang banget, saya bilang kayak gitu, kenapa nggak pakai metode yang alami aja gitu loh, gitu, metode yang lebih sehat dan lebih alami. Nah kemudian muncullah ide, kenapa nggak saya geluti aja ya ilmu terapi ini gitu loh, gitu. Dari situ awal-awalnya Pak. Sejak tahun berapa tuh? Tahunnya sih saya kurang lupa ya, sejak itu ya, kalau nggak salah bergerak tahun 2019 kalau nggak salah deh. 2019. Kalau nggak salah ya. Nah, yang kan awalnya adalah pengguna terapis ya, yang sekarang itu Ibu Lisda ini sebagai terapis. Insya Allah. Terapis apa aja yang Kalau digelutin? saya ini terapis bekam Pak, yang terutama sih bekam. Terus kemudian saya sedang lagi menggeluti, lagi juga belajar terapi bioelektrik Pak. Bioelektrik. Nah, Bu Lisda ini kan terapis bekam. Nah, kenapa mengambil terapis bekam sedangkan terapis itu kan banyak? Ada totok lah, ada elektrik lah, ataupun yang lainnya. Kenapa ngambil bekam? Kenapa saya mengambil bekam ya, karena sesuai sunnah Nabi aja Pak. Sunnah Nabi, dan itu lebih itu yang pertama saya memang cinta dari itu, dari awal memang udah pengen banget belajar itu gitu loh. Kalau saya ketahui itu Bu Lisda dan teman-teman itu mendirikan wadah. Ya benar, mendirikan wadah. Itu gimana kronologisnya di wadah dan diberi nama apa? Awalnya gini Pak, kita ini dulu kan mempunyai para terapis ya, alumni terapis yang dulu tuh di LKP Uli Albert nggak salah ya. Nah, kemudian kita punya ide, akhirnya kenapa nggak kita bikin aja gitu loh tempat kursus atau pelatihan gitu loh, LKP yang kemudian kita sebut namanya LKP Risalah Terapis Alami. Itu pertama kali munculnya gitu loh. Nah, tujuannya apa didirikan LKP Risalah Terapis Alami ini? Tujuannya itu untuk mendidik para terapi yang profesional, yang amanah, yang sesuai dengan sunnah Nabi, serta untuk yang berstandarisasi lah Pak. Yang berstandarisasi, yang tidaknya yang profesional lah yang ada. Ada berapa terapis yang direkrut nih untuk LKP Risalah ini? Insya Allah sih kita masih baru punya 6 orang, yang itu pun insya Allah punya 6 orang yang sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Tapi selain itu banyak terapis-terapis yang diwadahi? Insya Allah banyak. Berapa kira-kira? Ya kiranya sih mungkin bisa adalah 8 ya Pak ya, 8 kalau nggak 9. Yang insya Allah yang kompeten, yang masternya insya Allah kita udah kumpulin ada 8 pada berbagai macam bidang keilmuan mereka masing-masing. Nah, sekarang mungkin ya tadi udah diriin, isinya apa sih untuk kedepannya itu? Isinya yaitu ingin mendidik para terapis yang profesional dan amanah, juga yang sudah mempunyai standarisasi Pak.
Maksudnya standarisasi itu Yang kenapa? standarisasi yang sudah yang lebih yang profesional Pak, yang mempunyai sertifikasi dan yang tidak yang punya BNSPN yang setidaknya sudah diakui gitu loh. Oke. Nah, mungkin kita keluar dari ini dulu. Selama ini nih Ibu Lisda itu bergelut di terapis bekam tuh kendalanya apa kira-kira di lapangan? Kendalanya mungkin yang satu ya, mungkin orang belum banyak yang mengenal ya Pak ya tentang apa itu bekam, apa itu totok punggung, apa itu akupuntur. Mungkin mereka mikir takut kali pertama awal-awalnya ya. Satu mungkin takut jarum lah mungkin awal-awalnya. Mereka lebih senang karena mungkin ya jujur ya, kalau terapi alternatif ini mungkin pengobatannya lebih lama Pak. Sedangkan yang alami itu memang yang lebih lama. Mungkin mereka itulah kendala-kendalanya, mungkin belum banyak dikenal di masyarakat. Nah disinilah insya Allah kami ingin membangun risalah terapis alami ini. Insya Allah kita di Depok ini terkenal lah dengan bekam, kemudian topung, akupuntur serta herbal-herbal lainnya gitu loh. Tidak hanya mengandalkan dengan kesehatan yang ada aja. Nah, bekam ini kan medis. Apa namanya alternatif ya? Iya betul. Nah, untuk menyembuhkan, bukan menyembuhkan ya, untuk mencegah apa aja bekam itu kira-kira? Oh, mencegah itu banyak Pak. Apa aja? Kolesterol, terus kemudian kita juga bisa pada darah tinggi itu juga kita bisa bom, tapi kita lihat dulu, kita periksa dulu, kita sesuaikan dulu dengan hasil medis Pak. Kita cek semuanya kesehatan dulu, nggak asal main kita bekam aja Pak, takut nanti ntar kalau kenapa-napa anak ininya. Ya, pokoknya insya Allah kita sudah mempunyai prosedur-prosedurnya Pak sebelum kita melakukan ini dengan cek hasil medis segala macam. Nah, bekam kan identik dengan laki-laki ya terapisnya. Apakah ada nih terapis-terapis bekam perempuan untuk saat ini? Alhamdulillah sekarang insya Allah sih udah ada Pak ya, udah ada. Makanya disinilah kita akan udah ada, tapi mungkin belum banyak yang berstandarisasi atau sertifikasi gitu loh Pak. Nah di sini kita ingin risalah terapis alami ini yang insya Allah lulusannya sudah kita berikan sertifikasi dan BNSP Pak, yang sudah diakui PBI silahkan insya Allah Pak. Oke. Nah tadi menyangkut LKP risalah terapis alami itu mau membuka program pelatihan, itu apa, pelatihan apa yang akan dibuka itu? Program pelatihannya itu tuh seperti pijat, topung itu namanya totok punggung, akupuntur serta herbal Pak. Apa keunggulan LKP risalah ini? Kenapa keunggulan LKP risalah ini? Yaitu keunggulannya itu penggabungan berbagai macam bidang keilmuan ya Pak. Di sini kita mempunyai insya Allah alhamdulillah terapis kita mempunyai berbagai macam bidang ilmu ya Pak. Yang insya Allah sudah mempunyai sertifikasi dan BNSP Pak. Terapis BNSP. Nah, kan di masyarakat itu kan masih apa ya terhadap terapis atau bekam ini masih memandang sebelah mata. Bagaimana yang meyakinkan terhadap masyarakat bahwasanya bekam ada salah satu alternatif? Insya Allah kita akan coba Pak dengan cara memberikan keterampilan kepada para terapis kita, terapis bekam kita dengan cara praktek-praktek Pak, dengan cara memberikan pemahaman tentang bekam. Kalau manfaat bekam itu banyak banget gitu loh. Insya Allah banyak banget, dan kita dengan ini bisa memberikan penghasilan juga loh Pak di bekam ini sebenarnya insya Allah loh. Insya Allah lumayan. Jadi nanti LKP Risalah ini membentuk terapis-terapis yang profesional gitu? Insya Allah. Oke. Apakah nanti terapis-terapis ini menarikkan harga atau gimana dari ke depannya tuh? Awal-awalnya insya Allah iya mungkin ya Pak, kita lihat dulu dari bidang masing-masing. Insya Allah. Nah, LKP Risalah ini apakah ada program promo untuk ke depannya? Insya Allah ada 10, kalau misalnya pendaftar di Risalah ini 10 pendaftar pertama, insya Allah kita akan dapatkan alat bekam Pak. Terus cara daftarnya gimana? Cara daftarnya ya datang aja langsung ke LKP Risalah Terapis Alami di Jalan Tol Iskandar. Tol Iskandar ya. Oke, mungkin Bu Lisda ada perencanaan ke depan ya. Bagaimanakah untuk memajukan risalah terapis ini? Karena ini kan boleh dibilang baru gitu ya. Gimana?
pengembangan risala terapis ini insya Allah kita kedepannya setelah lulus itu kita akan berada di bawah naungan LKP Risala sendiri ya Pak ya, insya Allah. Dan juga kita akan bekerjasama dengan beberapa rekanan klinik bekam di seluruh Jabodetabek Pak. Oke. Nah anak-anak ini setelah dididik itu ada nggak praktek kerja lapangannya atau prakteknya itu Ya sendiri? seperti yang saya sebutkan tadi, insya Allah kita akan nanti yang mana lulusan mereka itu akan bekerja di klinik kita, klinik yaitu Risalah Terapis Alami. Oke Ibu Lisda, tadi tentang masalah kesehatan terapis alami ya, dan juga masalah bekam ya. Nah yang di benak saya itu kesulitan untuk membekam tuh, atau orang yang tidak boleh dibekam tuh apa aja sih kesulitannya tuh? Kesulitannya Pak ya, kesulitannya itu satu, kita tuh banyak tuh orang tuh nggak jujur dengan diri dia. Pertama dia mempunyai penyakit parah tuh Pak. Nah itu penyakit parah itu kita nggak bisa asal main bekam dulu Pak, kita mengetahui dulu riwayat penyakit dia itu dengan cara medis dulu ya. Nah itu ya, kalau misalkan ternyata memang tidak dianjurkan untuk berbekam, kami seperti penyakit jantung itu kita dengan sangat hati-hati sekali untuk membekamnya Pak. Gak sembarangan bisa langsung kita bekam. Gitu loh. Tidak semua orang bisa dibekam berarti ya? Kecuali bisa sih, insya Allah semuanya bisa. Tapi dengan cara kita menunjukkan pertama awalnya dengan hasil dari medis. Dari hasil medisnya. Nah, jadi kita bisa tahu. Ibu sendiri ini kesehariannya apa nih untuk saat ini? Sebagai terapis, bisa diceritakan aktivitas keseharian ini? Aktivitas saya sih alhamdulillah seharian saya insya Allah sebagai terapis Pak. Ke rumah terapis. Panggilan atau gimana? Bisa dibilang kita panggilan Pak. Oh panggilan, terapis home care ya? Insya Allah home care. Nah dari ketika misalkan Ibu di praktek nih atau dipanggil lah sama pasien ya, itu apa saja sih untuk persiapan bagi si pasien itu sebelum diterapis itu? Oh persiapannya itu Pak, pertama satu tuh harus sehat dulu dong ya kan, harus sehat. Terus dua, dia sebelum kita bekam, dia udah jangan dalam keadaan perut kosong. Dan kita perut kosong, kemudian persiapan kita juga kita lihat, kita ukur tensi, kemudian kita ukur segala macamnya. Pertama tensinya dulu ya Pak ya, apakah kalau misalnya tinggi akan kita turunkan dulu dengan topung, dengan berbagai macam cara dulu, baru saya akan berani untuk berbekam. Nah, bekamnya. Nah mungkin terakhir ya pertanyaannya, untuk LKP Risalah Terapis ini ya kira-kira kapan launchingnya nih? Launchingnya insya Allah bulan depan insya Allah deh Pak. Insya Allah kita launchingnya. Insya Allah bulan depan kita udah bisa launching ya. Tunggu ya. Oke, para peminat, para terapis bekam ya. Oke rekan-rekan sekalian, bahwasanya kita ada kabar gembira nih dari LKP Risalah Terapis. Ya, LKP Risalah Terapis akan membuka program pelatihan bulan Oktober. Insya Allah. Dan juga ini LKP-nya resmi ya? Insya Allah udah resmi Pak. Kita udah resmi Pak. LKP-nya resmi, jadi rekan-rekan untuk belajar bekam secara syar'i, secara teori dan praktek itu siap ya itu ya untuk diajarkan. Insya Allah kita LKP Risalah siap menerima para terapis. Oke, mungkin ada pesan buat para pemirsa di luar sana untuk LKP Risalah barangkali. Nah, kami menghimbau untuk para masyarakat umumnya ya, yang ingin mendaftar untuk masyarakat luas, yaitu berumur 18 sampai 50 tahun, yang ingin belajar terapi, bekam, topung atau segala macamnya, datanglah ke Risalah Terapis Alami kami. Oke, Ibu Bapak sekalian, kita setelah berbincang-bincang dengan Ibu Lisda, beliau adalah sarjana ekonomi akuntansi yang boleh dibilang keilmuannya di sana, tetapi beliau sekarang udah jadi terapis profesional. Dan beliau juga selaku Ketua LKP Risalah Terapi Alami, dan beliau membuka dengan rekan-rekan dengan dengan teman-temannya, dengan para terapis, membuka lembaga kursus dan pelatihan yang insya Allah pada bulan depan, bulan November, akan dibuka sekolah
atau pelatihan bekam dan terapis. Kita tunggu. Tadi ada promonya bahwasanya yang daftar pertama dapat alat bekam dan juga dapat sertifikat resmi dari lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Ibu Lisda atas kehadirannya dan mudah-mudahan sukses usahanya dan juga salam buat teman-teman ya, sehat dan semangat selalu. Oke, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.